Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam perkuliahan Praktikum Manajemen 1 dengan fokusan sumber daya manusia dalam teori wawancara. Oke, kita langsung untuk pengertiannya sendiri. Wawancara adalah proses komunikasi interaksi antara dua pihak. Setidaknya salah satu telah menentukan tujuan serius yang melibatkan tanya jawab dan sebuah pertanyaan. Itu menurut Stewart dan Cass 2014. Oke, untuk selanjutnya, wawancara juga merupakan proses komunikasi didik dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Yang dimaksud dengan proses pada hal ini adalah terjadinya suatu proses yang dinamis yang saling bergantian dengan beberapa variabel yang terlibat, di mana derajat dari sistem atau struktur tidak terlalu pasti atau fleksibel. Sedangkan yang dimaksud dengan didik adalah proses interview atau wawancara merupakan interaksi antara dua pihak atau individu ke individu, tidak lebih dari dua pihak, yaitu interviewer atau pewawancara dan interview orang yang diwawancarai. Oke, selanjutnya kita langsung ya. Jadi di sini di dalam buku Praktikum Manajemen teman-teman itu ada kaidah atau urutan-urutan dari proses wawancara. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah proses persiapan, yang kedua pengarahan, yang ketiga penyelenggaraan, dan yang terakhir yang keempat penutupan, dan yang kelima adalah penilaian. Oke, kita langsung bahas satu persatu ya. Untuk persiapannya sendiri, kalau di dalam buku sudah bisa diketahui ya. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua adalah metode, dan yang keempat adalah informasi. Oke, kita bahas ulas satu persatu ya. Untuk tujuannya sendiri, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapat informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Oke, yang selanjutnya adalah metode. Di sini metode kita ada 3, yaitu yang pertama adalah wawancara terpimpin. Yang selanjutnya adalah wawancara tidak terpimpin, dan yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Untuk wawancara terpimpin, wawancara ini disebut juga dengan interview guide, controlled interview atau struktur interview. Wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Ciri pokok wawancara terpimpin adalah pembawa pewawancara terikat oleh suatu fungsi, bukan saja sebagai pengumpul data relevan dengan maksud penelitian yang telah dipersiapkan, serta ada pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab. Dengan adanya pedoman atau panduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki, memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara. Nah, di sini kita lanjut untuk wawancara yang tidak terpimpin. Untuk wawancara tidak terpimpin ini, proses wawancara di mana interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interview orang yang diwawancarai. Dalam banyak hal, wawancara bebas akan lebih mendekati pembicaraan bebas atau free talk, sehingga menemukan kualitas wawancara. Nah, selanjutnya wawancara bebas terpimpin. Wawancara jenis ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, dalam proses wawancara berlangsung, mengikuti situasi pewawancara yang harus pandai mengarahkan yang diwawancarai
Apabila apabila ternyata ia menyimpang pada metode ini, pedoman interview berfungsi sebagai pengendali. Jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah mengumpulkan informasi tentang yang diwawancarai yang diperoleh dari formulir lamaran. Bisa itu dari berkas administrasinya ya, mulai dari surat lamaran, CV, ijazah, transkrip nilai, sertifikat, kemudian surat keterangan. Mungkin kalau dia sudah berpengalaman kerja, dia ada surat keterangan kerja atau surat keterangan sehat kayak gitu. Nah, di situ terutama di dalam CV ya, di dalam CV itu kita benar-benar bisa mengetahui background dari yang kita wawancarai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di dalam pengarahan ini juga terdapat dua ya, yaitu yang pertama adalah situasional dan yang selanjutnya adalah persiapan mental. Nah, proses wawancara ini kalau di dalam buku itu opsi A adalah wawancara dilaksanakan dalam suasana yang enak dan bebas. Kemudian yang B, persiapan mental yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai. Menunjukkan wajah yang ramah, tidak dalam situasi yang kaku atau dicekam oleh ketegangan. Jadi di sini kalau yang dari situasional ya aku jabarkan. Jadi mulai dari kita harus men-setting wawancara dulu. Jadi setting wawancara untuk seleksi berbeda dengan wawancara untuk konseling. Jadi kita harus setting dulu nih, ini wawancara untuk apa? Oh, kita mau cari ini ya, cari orang pegawai baru kayak gitu. Mau rekrut nih, berarti kita wawancaranya dalam wawancara rekrutmen, seleksi ya. Bukan wawancara untuk konseling kayak gitu. Kalau konseling kan biasanya kalau ada pegawai-pegawai yang sekiranya dia itu bermasalah kayak gitu. Nah, nanti pakainya wawancara konseling. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan ya, pendekatan yang digunakan. Untuk pendekatan direct dan non direct di situ ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, untuk kelebihan direct interview adalah mudah dipelajari, memerlukan waktu yang lebih sedikit, menyediakan data yang bisa digunakan sebagai suplemen atau metode tambahan dalam mengumpulkan data. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, tidak fleksibel, terbatas dalam variasi dan kedalaman mengenai topik, tidak memberi kesempatan kepada interviewer untuk menggunakan teknik yang bermacam-macam, sering digunakan untuk menggantikan alat pengumpulan data secara lebih efektif dan efisien daripada menggunakan wawancara. Seperti itu. Kemudian validitas informasi yang patut dipertanyakan terutama pada informasi suara dan jenis kelamin interview dan hal-hal yang bisa menimbulkan bias. Kemudian selanjutnya untuk yang non-direct interview, kelebihannya adalah interviewer lebih fleksibel dalam mengajukan pertanyaan, memberi kesempatan untuk lebih luas dan menggali lebih dalam mengenai suatu topik, memberi kesempatan kepada interviewer untuk menjalin hubungan yang lebih mantap, memberi kemungkinan kepada interviewer untuk mengekspresikan dirinya lebih luas. Kekurangannya memakan banyak waktu, membutuhkan kepekaan kepada interview dan interviewer yang sensitif, umumnya menghasilkan data yang tidak dapat dikuantifikasikan, memungkinkan kepada seseorang untuk memberikan informasi lebih dari apa yang dibutuhkan yang bisa diproses. Seperti itu. Untuk yang C, seseorang akan bisa tampil optimal pada hari-hari tertentu atau penampilan mempengaruhi penyampaian ide, isi, gagasan, dan lain-lain. Maka perusahaan biasanya menghindari wawancara pada hari Senin, pagi, dan Jumat. Ada juga pada hari tertentu yang dipercaya sebagai bad day seperti Selasa.
Nah, selanjutnya adalah kejadian sebelum atau sesudah wawancara. Juga bisa mempengaruhi bagaimana proses wawancara berlangsung. Misal, sangat tidak disarankan untuk memanggil orang pada hari pertama atau hari terakhir sebelum libur Lebaran, khusus untuk wawancara. Nah, biasanya ada taktik seperti itu. Kemudian, untuk lokasi atau tempat di mana wawancara berlangsung, harus lebih baik untuk memperhatikan kebutuhan klien. Mulai dari pencahayaan, suhu, kemudian dari kebisingan suara di sekitar. Jadi tempat kita untuk wawancara itu harus steril, harus benar-benar privacy, hanya untuk kita, 2 orang ya, interview dan interviewer. Jadi fokus dalam proses wawancara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Timingnya juga diperhatikan tadi, pagi, siang, malam. Kejadian jangan mendekati waktu sholat ya. Kemudian suasana hatinya juga diperhatikan. Kemudian enggak nih kayak gitu. Kemudian kalau untuk persiapan mental ya. Kalau untuk persiapan mental di sini kita ada beberapa pendekatan. Mulai dari pendekatan mendengarkan ya. Tapi di dalam mendengarkan sendiri ini kita juga masih dibagi lagi. Jadi mendengarkan, kemampuan untuk mendengarkan secara kreatif dan empatik diperlukan untuk dapat mengorek lebih dalam isi dari permukaan yang disampaikan. Kemampuan ini merupakan kunci dalam proses wawancara. Menjadi pendengar yang baik berarti harus dapat terbebas dari sekedar mendengarkan dan dapat memberikan perhatian penuh kepada klien. Pendengar yang baik tidak hanya dapat memusatkan perhatiannya kepada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana mengatakannya. Perhatian tidak hanya terpusat pada klien, tetapi juga dirinya sendiri dalam arti sadar terhadap kebutuhan, nilai, dan standar yang dimiliki, yang kemungkinan berpengaruh terhadap penangkapan pewawancara tentang isi pembicaraan dengan klien. Nah, di sini terbagi 3 ya. Ada mendengarkan kritis. Metode positif dalam mendengarkan, dari apa yang diterima cenderung tidak banyak feedback. Nah, kalau yang kritis itu cenderung tidak banyak feedback. Nah, metode ini berfokus pada ingin didengar. Kemudian, kalau untuk mendengarkan aktif, metode ini bisa menjadikan pemahaman bagi dirinya sendiri maupun dalam pemberian feedback. Metode ini memerlukan pendengaran untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi apa yang ia dengar. Jadi, sudah jelas ya. Untuk empati dalam mendengarkan ini, untuk yang selanjutnya ya, empati dalam mendengarkan. Metode mendengarkan secara aktif menggunakan client-centered approach, meliputi kemampuan untuk merasakan sensasi, memproses, dan merespon secara empati. Suatu cara untuk dapat lebih memahami perasaan-perasaan yang diterima. Seperti itu. Jadi untuk mendengarkan kita sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke observasi suara dan pembicaraan atau ucapan. Seringkali orang tidak mau mengatakan persoalan secara langsung, tetapi tampak dalam perubahan-perubahan suara selama proses wawancara. Jika hal ini terjadi, cobalah untuk mengerti mengapa. Pewawancara juga dapat memikirkan kondisi psikologis klien dari cara berbicara dan isi pembicaraan. Oleh karena itu, keterampilan ini dinilai penting untuk membantu memfokuskan masalah. Jadi di sini ada beberapa ya untuk kita menilai. Yang pertama adalah dilihat dari intensitas suaranya. Nanti ada suara yang sangat keras, suaranya lembut, atau suaranya monoton. Jadi ada juga nanti pas di wawancara itu dia pertamanya monoton ya, datar suaranya. Kemudian tiba-tiba dia keras. Mungkin karena refleks ya dari apa yang kita tanyakan kayak gitu. Atau dia jadi lembut. Mungkin itu juga refleks ketika dia ragu-ragu dengan jawabannya, seperti itu. Kemudian ada kecepatan pembicaraan. Ada yang lambat, ada yang tersentak-sentak, ada yang monoton, seperti itu. Kemudian ada kelancaran berbicara, ada yang blocking ya, atau ada juga yang keraguan-raguan. Terus kemudian ada yang spontanitas.
kemudian tidak lugas ya, malu mengucapkan sesuatu, jadi dia spontan tiba-tiba lupa mau ngomong apa nih kayak gitu, aduh gimana nih kayak gitu. Jadi ekspresinya bisa kelihatan. Kemudian selanjutnya adalah waktu reaksi. Jadi ketika dia ditanya, cepet gak sih responnya kayak gitu, atau lambat. Kalau lambat berarti kita tahulah dia masih memikirkannya kayak gitu, atau dia berbohong. Relevan pembicaraan dengan topik, topik ya. Jadi biasanya apa yang kita bahas itu feedbacknya itu sama nggak sih sama apa yang kita mau kayak gitu. Biasanya kayak gitu, relevan nggak sih ini kayak gitu. Kemudian sopan santun dalam berbicara. Nah, attitude ya, etika itu sangat penting. Jadi biasanya ketika kita mewawancarai seseorang, kita pasti akan memperhatikan etikanya. Ketika etikanya buruk, kita tidak mungkin menerimanya untuk bekerja di tempat kita, ya enggak? Nanti kan itu akan berdampak buruk juga untuk lingkungan. Kemudian penyimpangan dalam mengucapkan sesuatu. Jadi bisa juga kata yang bercampur baur kayak gitu. Kemudian pengaturan pembicaraan, teratur atau melompat-lompat. Jadi biasanya kan nanti pembahasannya itu dari A, B, C, D gitu kan. Nanti terus tiba-tiba tuh dia tuh ke A lagi, terus dia loncat ke C, dia kembali lagi ke B, dia langsung ke S kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Terus ada perbedaan kata, banyak sedikit, kalimat, suara, kualitas suara juga ya, mendesah atau paro atau sesak kayak gitu. Selanjutnya adalah penguasaan pembicaraan, adanya pengulangan, pembetulan kata, tidak komplit kayak gitu. Kemudian mengobservasi bahasa nonverbal. Nah, ini yang selanjutnya ya kita bahas. Dalam wawancara, seorang pewawancara perlu memperhatikan bentuk komunikasi verbal dan nonverbal saat wawancara berlangsung. Selain itu, pewawancara juga harus memiliki keterampilan untuk membuka dan mengakhiri wawancara. Jadi di situ kita sudah paham ya harusnya ya. Oke, untuk pesan-pesan nonverbal, memverifikasi pesan-pesan nonverbal, menentukan pesan nonverbal kayak gitu ya. Kita udah bisa lah memahami terkait simbol-simbol, konsistensi kayak gitu. Kemudian kita sudah selesai di sini. Nah, kita lanjut dalam penyelenggaraan. Di dalam penyelenggaraan ini ada 2 tahapan ya. Yang tahapan pertama adalah tahapan opening, dan yang tahapan kedua adalah tahapan inti atau body. Oke, untuk tahapan yang pertama adalah rapport. Di tahapan opening ya, tahapan opening ini kita ada rapport sama orientasi ya. Rapport merupakan suatu proses yang menciptakan itikat baik dan kepercayaan di antara interviewer dan interview. Dan ini sering dimulai dengan sesuatu pengenalan diri atau suatu ucapan. Berhati-hatilah pada tahap ini karena dapat mematikan partisipasi responden. Juga apabila interview terlalu banyak bicara yang manis-manis, terutama yang tidak jujur. Contoh, untuk bahasa verbal ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Asa Sela. Kemudian untuk yang lainnya, selamat pagi, nama saya Asa, gitu. Selanjutnya adalah perilaku nonverbal. Nah, mungkin bisa berjabat tangan, anggukan, senyuman, dan suara yang menyenangkan. Jadi kan ada sambutan di awal. Ya, silakan masuk sambil dijabat tangannya, atau anggukan kepala dengan senyuman yang manis. Biasanya kan seseorang akan mengikuti kita ya, apa yang dia lihat itu akan merespon dirinya. Jadi ada refleks timbal balik kayak gitu. Ketika kita wajahnya tersenyum, dia akan tersenyum balik. Ketika kita wajahnya muram juga, dia akan muram balik. Jadi apa yang kita lemparkan, wajah apa yang kita lemparkan kepada orang lain itu akan berpengaruh apa yang akan kita terima, seperti itu. Kemudian suara yang menyenangkan juga ya, harus dengan yang menyenangkan, jangan kayak gini, selamat pagi, perkenalkan. Nah, itu terlalu buruk ya, itu tidak memberikan sensasi ataupun motivasi ya.
Jadi kita ya memang harus semangat. Selamat pagi, perkenalkan saya Asa, sambil berjabat tangan atau mengucapkan sambil senyum pastinya, dan suaranya dengan nada yang intonasi yang menyenangkan kayak gitu. Kemudian pertanyaan lanjut yang bersifat personal seperti apa kabar Bapak, apa kabar Ibu gitu. Atau kok topik-topik bagaimana keluarganya, biasanya kalau kita sudah kenal kayak gitu kan bisa ditanya kayak gitu. Kemudian ada selingan humor juga, biasanya kita juga kadang harus punya humor ya. Kemudian untuk orientasi, langkah selanjutnya ya ini penjelasan tujuan lama dan proses wawancara, tanggung jawab organisasi, bagaimana informasi akan digunakan, dan alasan mengapa interview terpilih. Contohnya seperti ini. Saya adalah staf HRD perusahaan Apple. Perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor. Dan saat ini kami sedang membutuhkan staf admin yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan melakukan wawancara untuk posisi tersebut. Sebelumnya, apakah saudara pernah bekerja? Nah, ada kalimat sebuah teknik pertanyaan. Ada beberapa teknik yang dapat membantu report dan orientasi pada tahap opening. Di antaranya adalah menyimpulkan masalah. Teknik ini bermanfaat apabila interview tidak memahami masalah atau kurang mendalami masalah ya. Misal, seperti ini ya. Saya memanggil saudara ke ruang saya adalah dalam rangka mengkonfirmasi mengenai kejadian pencurian yang terjadi 2 hari yang lalu di ruang saudara. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kayak gitu. Jadi itu untuk konseling ketika sudah jadi karyawan ya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bagian body atau tahap inti ya. Di sini terbagi menjadi beberapa tahap juga, yaitu ada penyusunan pertanyaan dan tipe pertanyaan. Oke, kita mulai dari penyusunan pertanyaan dulu. Jadi di situ ada tata bahasa ya, ada kesinambungan, ada tingkat pengetahuan, kemudian ada kompleksitas. Kita bahas satu-satu. Untuk tata bahasa sendiri, gunakan bahasa baku, kemudian sesuaikan pilihan kata dengan frame of reference. Interview ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buatlah pertanyaan secara jelas. Yang selanjutnya adalah berhati-hatilah dalam pengucapan. Yang selanjutnya memberikan pertanyaan sesuai dengan panduan untuk hasil reliable. Untuk yang kesinambungan pertanyaan satu dengan lainnya. Berikan penjelasan jika terkesan kurang relevan. Pilih timing yang tepat ya. Terus kemudian untuk tingkat pengetahuan ya. Pertanyaan lebih tinggi dari tingkat pengetahuan interview dapat menyebabkan interview merasa malu, marah, dan enggan merespon. Jadi kalau interviewnya itu nggak tahu sama apa yang ditanyakan, itu mesti akan menyebabkan hal seperti itu. Contoh, siapa presiden Singapura kayak gitu. Nanti interviewnya bingung nih. Nah, aku tinggal di Indonesia. Aduh, aku ya lupa belajar gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan lebih ringan juga ya, lebih rendah juga dari tingkat pengetahuan interview juga. Interview akan merasa diejek. Jadi kayak disepelekan kayak gitu. Kok pertanyaan kayak gini sih? Kayak gitu. Terus ada kompleksitas. Di sini hindari pertanyaan yang rumit ya. Jadi kalau bertanya jangan terlalu menjelemit-jelemit kayak gitu. Jadi jangan terlalu muter-muter lah. Jadi yang biasa-biasa aja. Gunakan pertanyaan yang sederhana dan jelas kayak gitu. Kemudian kemudahan ya. Kemudahan ini kemampuan interview menjawab pertanyaan seputar aspek sosial, aspek psikologis, dan aspek situasional. Jadi nanti interview itu ditanya terkait hal-hal yang bersifat umum. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah tipe pertanyaan. Di sini ada open dan close question. Kita mulai dari open dulu. Open question itu ada seperti ini. Tidak ada jawaban. Jadi jawabannya cuma ya atau tidak.
Kemudian diawali dengan 5W. Ceritakan, gambarkan dengan apa. Kemudian menggunakan opini, sudut pandang, pikiran, dan perasaan. Nah, menciptakan report juga ya, raport. Nah, kemudian ada close question ini hanya menggali fakta, membatasi percakapan dan jawaban, kemudian diawali dengan penumpukan. Diawali dengan mampukah, sudahkah, apakah, kayak gitu. Kemudian interview lebih banyak berbicara. Udah selesai. Ini kita sampai penyelenggaraan ya. Yang selanjutnya adalah tahap penutup. Oke, kita masuk pada tahap penutup atau tahap closing. Untuk fungsi closing sendiri adalah pesan mengakhiri wawancara, bukan berarti mengakhiri hubungan. Jadi sudah paham ya di sini ya, kalau kita hanya mengakhiri situasional wawancara ini, bukan mengakhiri hubungan dari antar interview dan interviewer kayak gitu. Kemudian untuk wawancara diakhiri dengan baik ya, menyimpulkan materi wawancara juga. Nah, di sini ada isyarat penutupan sama ada informasi keputusan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita masuk ke panduan dulu ya, panduan closing. Bersikap tulus dan jujur. Jangan tergesa-gesa. Kemudian, jangan memulai topik baru. Akhiri pada tepat waktu. Hindari kesalahan menutup wawancara. Terbuka dengan rencana selanjutnya. Nah, terbuka dengan rencana selanjutnya itu masuk ke informasi keputusan ya. Nah, kemudian untuk ini ya, isyarat penutupan ada teknik verbal dan teknik non-verbal. Kita masuk ke teknik verbal dulu. Di sini untuk teknik verbal dalam closing yaitu menawarkan untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, gunakan pertanyaan untuk penutupan. Sampaikan bahwa tujuan telah tercapai. Kayak gitu. Kemudian sampaikan bahwa waktunya sudah habis. Jelaskan alasan wawancara disudahi, tunjukkan penghargaan dan rasa puas, tunjukkan perhatian, buat rencana pertemuan selanjutnya, dan rangkum proses wawancara. Untuk teknik nonverbal itu biasanya dari gerakan ya, contoh gerakan bersandar ke depan, bergerak menjauhi interview, berdiri, melepas silang tangan, menaruh tangan di atas paha, mengajak berjabat tangan, atau melirik jam, kayak gitu. Oke, untuk yang informasi keputusan ya. Jadi biasanya ketika mengakhiri seperti tadi yang sudah disampaikan ya, untuk memberikan informasi. Nah, di sini diberikan informasi, contohnya seperti ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan dihubungi sekitar 2 minggu. Apabila dalam waktu lebih dari 2 minggu tidak ada konfirmasi atau SMS dari kami, mohon maaf, mungkin belum berkesempatan untuk bergabung dengan kami. Mungkin ada tempat yang lebih baik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penilaian. Nah, di dalam penilaian ini pasti sudah jelas ya, kalau penilaian itu diambil dari semua data yang kita dapat, mulai dari data administratif, kemudian dari data wawancara. Nah, di sini kita masuk ada 2 ya yang akan dijabarkan, yaitu format pedoman wawancara, dan yang kedua adalah laporan hasil wawancara. Ini ya contoh dari pedoman wawancara. Di sini ada tujuan, kemudian aspek yang digali. Di sini ada komunikasi, ketelitian, ketekunan, kemampuan berhitung, daya tahan stres, kemudian motivasi. Dan di sini juga ada tabelnya, aspek, indikator, terus kemudian item dari pertanyaannya. Bisa di teman-teman baca dan lihat sendiri ya. Nah, seperti ini motivasi kerjanya untuk apa, kemudian kegiatan wawancaranya nanti jam berapa, di mana, kayak gitu. Seperti ini indeks identitas subjeknya, kemudian ada laporan. Nah, ini tadi laporan ya, seperti yang sudah dijelaskan di PPT. Laporan wawancaranya, identitas subjek, contohnya ini contoh aja.
kemudian posisi yang dituju deskripsikan, kemudian aspek yang digali dari wawancara itu diceritakan nanti, kegiatan wawancaranya seperti apa juga, deskripsi observasi, deskripsi hasil wawancara, kesimpulan, terus ada verbatim juga. Nah kayak gitu. Nah nanti ada percakapannya. Cukup seperti itu. Oke, baik, sudah selesai. Kita langsung pada studi kasus ya. Ini kerjakan soal kasus masalah prioritas pada halaman 17. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.